Nah, jika sikap dan perilaku individu ataupun kelompok seperti yang terjadi di Ponorogo ini, ya ini pertanyaannya besar. Ya, pengajaran apa yang Anda dapatkan selama ini? Halo, selamat malam. Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arum. Nah, malam ini kita kedatangan tamu, tetapi bukan tamu yang biasa ya. Ini adalah tamu viral ya. Tamu yang sudah tidak asing lagi di negeri kita, yaitu tamu intoleransi. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ini memang menjadi isu yang berulang-ulang kali terjadi ya. Baru-baru ini di Kelurahan Bangunsari, tepatnya di Kecamatan Ponorogo, masyarakat menolak rencana pembangunan gereja yang disebut dengan Gereja Betani ya. Nah, ini sebetulnya hal yang kita harapkan tidak terulang lagi ya. Mengapa? Karena ini sudah bukan rahasia umum ya. Mau dijelaskan dengan berbagai konsep apapun, tetap saja sikap dan perilaku menolak ya, atau merusak rumah ibadah, tempat beribadah, itu sama sekali tindakan yang tidak Pancasilais, bahkan saya katakan tindakan yang tidak agamis. Secara etimologis saja kita sudah mesti memahami bahwa kata agama ya dari dua kata a dan gamma, artinya tidak kacau. Namun kalau kemudian persoalan agama, persoalan peribadatan itu membawa sebuah chaos, membawa sebuah kekacauan, ketidaktertiban. Nah, pertanyaannya tentu besar. What's going on here? Ada apa? Nah, saya ingin berbicara sehubungan dengan kasus ini bahwa ada dua posisi saya berbicara malam ini, yaitu sebagai masyarakat Indonesia dan sekaligus sebagai akademisi, dan yang kedua saya berbicara secara personal sebagai seorang Kristen ya. Nah, apa yang perlu kita jelaskan lagi sebetulnya sehubungan dengan konsep toleransi ini ya. Saya tidak paham dengan oknum atau kelompok tertentu yang memang sikap dan perilakunya boleh dikatakan memang membenci perbedaan gitu, membenci perbedaan. Kalau saya melihat di waktu-waktu yang lalu, di masa yang lalu ya, yang namanya toleransi itu benar-benar tampak jelas dan benar-benar kita rasakan. Nah, belakangan ini, waduh, luar biasa perubahannya. Yang saya pahami bahwa memang sikap intoleran itu tidak lepas dari yang namanya sebuah ajaran. Ya, saya orang pendidikan, saya paham yang namanya ajaran dan didikan. Ini ada dua dikotomi yang memang perlu masyarakat pahami dalam dunia pendidikan. Ya, pendidikan, pengajaran. Ini dikotomi yang secara filosofis perlu masyarakat pahami, di mana konsep pengajaran ya itu sifatnya transferring ya, bersifat transferring. Apa yang ditransfer? Ilmu dan pengetahuan. Sedangkan sifat dari pendidikan atau mendidik itu to maintain ya, untuk merawat. Nah, dari segi tujuan, pengajaran ini bertujuan atau hasil akhir dari proses pengajaran adalah to be a follower, menjadi seorang pengikut. Ya, tidak heran ada banyak orang yang selalu berkata
menurut bapak saya, menurut mama saya, menurut dosen saya, menurut guru saya, ya. Sedangkan tujuan atau hasil akhir dari proses pendidikan itu to be a leader, jadi seorang pemimpin. Sehingga tidak heran pula ada banyak orang yang sering berkata, menurut saya, menurut hasil penelitian yang saya lakukan, ya, ini dikotomi pendidikan dan ajaran. Nah, sehubungan dengan kasus ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak terlepas dari yang namanya pengajaran. Ya, saya sangat meyakini bahwa pengajaran yang sehat itu sangat-sangat dapat membangun sikap dan perilaku yang sehat pula. Nah, jika sikap dan perilaku individu ataupun kelompok seperti yang terjadi di Ponorogo ini, ya, ini pertanyaannya besar. Ya, pengajaran apa yang Anda dapatkan selama ini? Nah, lebih lanjut, ini persoalan intoleran, ya, persoalan intoleran. Nah, di mana ada dua konsep tentang toleransi, ya. Dalam sisi bahasa itu ada yang disebut dengan tolerance, ya, dan ada yang disebut dengan toleration. Tolerance itu mengandung makna bahwa menerima perbedaan tanpa kompromi. Sedangkan toleration itu bermakna menerima perbedaan dengan kompromi. Nah, kita sangat berharap, ya, di sini adanya sikap dan perilaku toleran yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa berempati, bisa turut merasakan perbedaan itu, sehingga hati kita, pikiran kita bisa terbuka dengan perbedaan yang ada. Nah, ini apa ya? Data saja menunjukkan, ya, di tahun 2019, sejak tahun 2007 sampai tahun 2018, paling tidak itu ada 200 gereja yang ditolak pembangunannya, ya kan? What's happening? Ada apa itu? Ada apa, kan begitu? Coba dalam kasus-kasus seperti ini kita perlu memahami bahwa pertama, kita ini adalah sesama manusia. Itu dulu dasarnya, ya, secara humanisme. Itu dulu dasar. Pahami dulu bahwa semua kita adalah manusia. Satu ciptaan yang di dalamnya terdapat 3 unsur. Itulah sebabnya manusia dikatakan trikotomi, ya, yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa ada 3 unsur lagi, yakni pikiran, emosi, dan tekad. Nah, inilah dasar yang paling substansial yang membedakan kita di antara manusia. Namun perlu dipahami bahwa kita adalah sama. Ya. Yang kedua, jika ada perbedaan, kembali ke pemahaman yang pertama, bahwa memang manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan yang ada, dan tentunya perbedaan ini itu terbentuk seiring waktu di mana seseorang menerima pengetahuan, menerima ilmu, lalu kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat bergantung. Nah, namun apa yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, ini benar-benar menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak terdidik. Makanya tadi saya katakan dikotomi pendidikan dan pengajaran itu, ya, perlu dipahami, tidak terdidik. Saya yakin Anda semua, ya, khususnya yang menolak pembangunan rumah ibadah, ya, rumah ibadah apapun, mau itu masjid, musola, gereja, kelenteng, pura, apapun, itu adalah perbedaan yang kita patut syukuri. Kenapa?
Karena perbedaan inilah yang membuat kita kaya akan pengetahuan. Anda harus paham itu. Satu hal yang perlu kita pahami, jika memang Anda sudah tidak bisa terdidik lagi, ya, tidak bisa memahami lagi bahwa manusia yang lain itu adalah diri kita sendiri. Satu hal yang mesti Anda pahami, pikirkanlah sesuatu yang kekal. Apa itu yang kekal? Kematian. Ya? Kalau Anda sudah memahami bahwa semua makhluk hidup menuju ke sana, khususnya manusia, semua manusia menuju ke sana, kepada kematian, maka tidak ada lagi perbedaan yang selama ini dianggap menjadi sebuah ancaman. Berapa lama? Ya? Mulai dari Adam dan Hawa, Abraham, paling banter 800 tahun hidup. Anda dan saya berapa tahun mampu bisa hidup dikasih oleh Sang Pencipta? Itu coba yang paling mendasar. Nah, kemudian ini sudah berapa kali hal ini terjadi, dan khusus di bulan ini kembali lagi warga yang sikap dan perilakunya intoleran betul-betul ditunjukkannya lagi. Jadi saya anggap memang pengajaran yang tidak sehat yang Anda terima, pengajaran yang sama sekali tidak sehat. Perlu Anda dinutrisi, ya, yang walaupun nutrisi dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap butir itu sudah ada disediakan, sudah lama disediakan. Seandainya itu makanan, itu sudah basi. Tapi mengapa itu tidak berdampak di dalam hidup Anda? Ya karena memang Anda menolak nutrisi yang sehat, Anda menolak pengajaran yang sehat. Saya berharap, ya, Bupati Ponorogo, ya, dalam hal ini Bapak Sugiri Sancoko, coba tolonglah untuk mendidik warga, ya, khususnya warga kelurahan, ya, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo ini. Ya, tidak perlu sebetulnya hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Tidak perlu, sangat-sangat tidak perlu lagi. Karena orang-orang di luar sana itu sudah berpikir tentang angkasa. Kita masih berpikir tentang perbedaan agama, perbedaan budaya. Ini apa? Semacam kita masih hidup di zaman prasejarah saja. Hidup yang belum pasti, nomaden, ya, berpindah sana sini tanpa arah. Kita sudah tahu identitas kita. Kita sudah tahu identitas bangsa kita. Bahkan sudah diciptakan, dibuat, ya, disusun itu yang namanya konstitusi itu mengatur. Nah, sehubungan dengan peraturan ini, saya juga ingin menyinggung persoalan SKB 2 Menteri. Ini memang perlu dipertimbangkan. Bahkan tidak perlu lagi direvisi, sekalian dicabut, sebab pasal 14-nya itu yang memang menjadi kontroversial, ya. Di situ saya lihat syaratnya itu irasional atau tidak masuk akal. Syarat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Lalu kemudian adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Nah, kalau misalkan di daerah itu atau wilayah kecil, sebuah wilayah kecil yang memang tidak sampai misalkan 90, lalu kemudian ada orang yang ingin membangun misalkan musola atau kelenteng atau gereja, lalu di mana yang bersangkutan akan memenuhi syarat 90 dan 60 itu? Jadi di sini dari segi bahasa sangat ilokutif, ya, sangat mengandung makna tertentu. Jadi menurut saya cabut saja. Ya, di video saya yang sebelumnya saya sudah katakan, itu pelaku hukum itu coba tolong jadilah manusia yang manusiawi gitu. Tak perlu menyusun undang-undang atau menyusun sebuah peraturan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kalau ingin membuat seperti itu, hiduplah di hutan sana. Coba kita kembali berpikir, ya, berpikir secara sehat bahwa di wilayah NKRI ini, ya, kita tidak hanya hidup sendiri, kita tidak hanya hidup dalam sebuah komunitas sendiri saja, agama sendiri, budaya sendiri, suku sendiri. Itu yang coba dipahami, ya.
Nah, kemudian apa yang masyarakat Bangun Sari, ya, Kecamatan Ponorogo lakukan, ini sebetulnya mengingatkan saya tentang sebuah paradoks, ya, yang disebut dengan paradoks toleransi, ya, yang berbunyi bahwa jika masyarakat bersikap toleran tanpa kompromi atau tanpa batas, maka kemampuan masyarakat itu untuk bertoleransi akan diruntuhkan oleh sikap dan perilaku intoleran di suatu ketika. Itu paradoks. Nah, di lain sisi, Popper di dalam bukunya yang berjudul The Open Society and Its Enemies, yang ditulis sebanyak 2 volume di tahun 1945, dia mengatakan bahwa untuk mempertahankan masyarakat yang toleran, maka masyarakat harus bersikap intoleran terhadap intoleransi. Nah, inilah harapan kita, inilah didikan yang perlu kita pahami, yang kita perlu terima, ya, supaya budaya bertoleransi ini betul-betul semakin bertumbuh di negeri kita. Bagaimana caranya? Ya, kita mau belajar untuk bersikap intoleran terhadap intoleransi. Jangan sebaliknya. Coba buka cakrawala Anda, buka pemahaman Anda tentang hidup dalam perbedaan. Buka. Anda dan saya sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini. Pikirkan anak-anak cucu, pikirkan generasi berikutnya. Jangan menorehkan duka, jangan menorehkan luka itu yang dalam. Itu sama saja kita meninggalkan PR yang sangat banyak buat generasi kita. Apa yang menjadi keuntungan gitu? Kalau misalkan membuka atau mendirikan musola memang untuk beribadah, masjid untuk beribadah, gereja untuk beribadah, kelenteng, ya, pura dan yang lainnya, apa salahnya? Ketika ada orang yang ingin membuka tempat-tempat yang tidak seharusnya, Anda sepertinya bersikap dan berperilaku semacam kucing itu dalam karung. Tapi ini memang saya pahami bahwa ya memang sikap, ya sikap itu, ya sikap di dalam pikiran Anda, segala sesuatu yang ada di pikiran Anda, ya, yang abstrak ini, sikap Anda, itulah yang membuat perilaku Anda menjadi intoleran. Jadi kalau perilaku seseorang menunjukkan sesuatu, maka sesuatu itu secara abstrak ada di dalam pikirannya. Nah, di sini hal yang sangat tidak etis sebetulnya untuk dibahas lagi, ya. Sebab untuk gereja saja paling tidak 200 mengalami kasus penolakan dalam 10 tahun, 1 dekade ini. Tidak perlu lagi sebetulnya dibahas, tidak etis. Saya berkata seperti ini bukan karena saya seorang Kristen, bukan. Saya mengatakan hal ini untuk ke semua suku, bangsa, agama, bahasa, bersikaplah yang toleran. Anda hidup di planet Pluto sekalipun, andai kata di sana ada manusia, ya, tidak selamanya Anda harus mengatakan bahwa kami yang menang, kami yang benar, ya, kami yang mayoritas. Tak perlu lagi mengatakan hal itu. Minoritas, mayoritas. Itu tidak ada gunanya mengatakan seperti itu. Pemahaman mayoritas dan minoritas itu, ya, tidak perlu diterapkan dalam domain keagamaan, domain budaya. Tidak perlu. Mengapa? Karena substansi yang tadi, kita sama saja manusia. Persoalan perbedaan itu wajar. Entah dari sisi agama, dari sisi budaya, suku, bahasa, itu hal yang wajar saja terjadi, perbedaan itu. Nah, sekarang yang menjadi kewajiban kita, ya, untuk menyikapi, untuk menindaki hal-hal yang justru tidak etis menurut kesepakatan norma yang ada. Jika hal ini saja Anda tidak mampu untuk menunjukkannya, inilah yang saya sering sebut dengan istilah dalam psikologi yang dikatakan dengan identity disturbance. Itu saya yakin
Anda mengalami gangguan identitas. Mengapa? Ya karena memang Anda belum paham identitas Anda. Anda belum paham tentang identitas agama Anda. Anda belum paham tentang identitas Indonesia yang sebenarnya. Sehingga Anda mudah untuk terganggu. Identity disturbance. Dalam ilmu psikologi itu salah satu jenis gangguan kejiwaan. Nah, selanjutnya ya, saya ingin berbicara secara personal sebagai seorang Kristen. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, khususnya saudara Kristen, ya, rekan-rekan Kristen, saudara tidak perlu melakukan pembelaan. Saudara tidak perlu melakukan perjuangan. Saudara tidak perlu membalas, tidak perlu, ya, tidak perlu. Sebab menurut saya bahwa yang namanya kebenaran itu tidak perlu dibela. Sebab jika sebuah kebenaran harus dibela, maka kebenaran itu perlu dipertanyakan kesahihannya. Lebih-lebih di dalam ajaran kita bahwa hal-hal seperti ini memang sepatutnya terjadi seperti nubuatan. Dan saya sebetulnya bersyukur itu dari perspektif personal, ya, sebagai seorang Kristen. Bersyukur. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itulah kita bisa belajar untuk terus mengucap syukur. Berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Tuhan kita itu selalu merencanakan sesuatu yang baik. Semua orang sama dalam hal masalah. Artinya setiap orang memiliki masalah. Itu kesamaan. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita masing-masing menyikapi atau meresponi masalah itu. Itulah yang membedakan. Jadi saudara-saudara, sebagai seorang Kristen yang sejati, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Jauh sebelum Anda dan saya ada di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu sudah juga terjadi. Jadi tidak perlu terlalu berkecil hati, ya. Saudara-saudara tidak bisa membangun rumah fisik untuk tempat beribadah di muka bumi ini. Bapa di surga menyediakan rumah yang mewah, ya. Tuhan tahu hati saudara. Yang kedua, sehubungan dengan kapasitas saya sebagai personal, ya, sebagai seorang Kristen, saya ingin mengatakan bahwa inilah waktunya bagi kita untuk benar-benar memahami bahwa gereja itu atau eklesia itu betul-betul memang harus dipahami. Gereja itu bukan fisik bangunan. Gereja itu adalah saudara dan saya. Kita ini semua bantu-bantu yang disusun sedemikian rupa untuk membangun sebuah bangunan. Itulah tubuh Kristus. Itulah gereja yang sebenarnya. Salah satu indikasi bagi saudara-saudara yang memahami bahwa gereja itu adalah bangunan fisik, indikasinya apa? Coba sekali saja. Anda yang sering masuk ke gedung-gedung gereja itu, cobalah untuk tidak memasukinya 1 minggu atau 2 minggu. Apa yang Anda rasakan? Kemungkinan besar tidak seret. Itu indikasi tentang pemahaman sebuah gereja. Ya. Gereja itu dipanggil keluar. Apa maksudnya dipanggil keluar? Yang dulu hidup kita terikat oleh kutuk dosa, dipanggil keluar oleh Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus melalui kematiannya. Anda dipanggil keluar dan dinobatkan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang bijak, anak-anak yang sangat mengasihi orang lain. Jadi tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Anda ditolak di Ponorogo tidak menjadi masalah, tetap berdoa bagi mereka. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Jadi untuk saudara-saudaraku yang menolak pembangunan gereja, ya, yang menolak pembangunan kelenteng, musola, masjid, dimanapun Anda berada, kami tetap mengasihi saudara tanpa batas. Jadi di sini saudara bisa membedakan, ya, kapasitas saya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai akademisi serta sebagai personal. Secara akademisi sebagai warga negara, saya sangat tidak mentolerir, ya, tentang sikap dan perilaku Anda. Namun perlu dipahami bahwa saya tidak membenci Anda, tetapi sikap dan perilaku Anda lah yang saya benci. Sebab membenci manusia, membenci sesama kita itu tidak ada gunanya. Mengapa? Setiap orang bisa saja mengalami perubahan total seketika. Lalu apalah gunanya kita membenci manusia? Nah, di akhir video ini saya ingin mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, ya, menjaga keutuhan wilayah ini, wilayah NKRI. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bertoleransi. Ada istilah yang namanya reciprocal tolerance, ya, toleransi timbal balik, toleransi resiprokal. Ini coba kita terapkan supaya koeksistensi, rasa empati, rasa saling memperhatikan itu benar-benar bisa terwujud. Gangguan apapun sebetulnya, ya, gangguan apapun sebetulnya, ketika kita memiliki jiwa yang sehat, yang dipenuhi dengan nutrisi pengajaran yang sehat, gangguan apapun sebetulnya tidak mampu untuk menembus, sehingga kita dibuatnya menjadi orang yang intoleran. Itu coba kita pahami itu, ya, coba kita pahami. Sayangilah negeri ini yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, ya, dengan darah, dengan materi, dengan tenaga, dengan seluruh jiwa dan raganya itu untuk negeri ini, ya. Sebetulnya kita tidak perlu lagi sebagai bangsa yang merdeka, kita tidak perlu lagi memperjuangkan kemerdekaan, tetapi kita sekarang ini adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Itu yang perlu kita lakukan bersama di negeri ini. Jadi buka cakrawala berpikirnya, lihat ke depan, lihat ke depan. Jangan menjadi orang yang dianggap sakit jiwa hanya karena identitasnya terganggu, ya. Jujur saja, di tempat ini saya berada, masjid di depan saya, selama saya pergi di daerah manapun dan selama saya hidup, masjid itu paling keras suaranya. Sampai ketika setiap kali menelpon tidak ada suara yang jelas yang bisa didengar. Tetapi apa? Kita harus bisa bertoleransi. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan, oh itu tidak toleran namanya. Tetapi bagi saya tidak masalah. Seperti yang saya katakan tadi, gangguan tidak akan bisa menembus jiwa kita ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Dasar kasih ini, dasar sayang inilah kepada sesama manusia yang membuat kita tidak bisa terganggu. Jadi marilah saudara-saudara, khususnya yang di Kecamatan Bangunsari, Ponorogo, Kecamatan Ponorogo, ya, tunjukkanlah kepada generasimu di situ bahwa Anda adalah orang-orang yang sangat mengasihi sesama manusia, orang-orang yang benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam bertoleransi, dan itu yang akan mereka contoh. Sayang sekali kalau generasi kita harus sudah melihat hal-hal seperti ini. Mereka bisa berpikir bahwa orang yang dituakan saja, orang yang dewasa saja masih bersikap seperti itu. Oh, itu berarti bisa dilakukan. Kasihan anak-anak itu. Jadi kita berharap
tidak seharusnya hal ini lagi terjadi. Semuanya bebas beribadah, dan itu sebetulnya sudah dijamin oleh konstitusi. Apalagi, nah untuk SKB 2 Menteri ini ya minta maaf saja, ya dicabut saja. Ini semacam konstitusi yang menyediakan ruang, ya, di mana yang istilah tadi ya mayoritas itu semakin di atas awan begitu, merasa mayor, ya kan, yang lain minor begitu kan, bahkan mungkin dianggapnya yang lain fales, ya kan, gitu kan. Ya, coba bukalah cakrawala, buka hatinya, ya, buka pikirannya, gitu ya. Terimalah pengajaran yang sehat, terimalah didikan, dan kalungkanlah itu di leher Anda, ya, kemanapun Anda pergi. Selama Anda tidak mampu menerima perbedaan, maka selama itu pula Anda tidak dapat hidup di tempat atau di situasi dan kondisi tertentu. Tapi selama Anda bisa menerima perbedaan, maka dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala tempat, saya jamin Anda bisa hidup. Baik, saya pikir cukup sekian komentar saya terhadap isu ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, tentu bersama saya Dr. Fernandes Arum. Selamat malam, salam Pancasila, salam sadar, ya, salam kemenangan, ya, salam sehat. Ini dibiasakan, dibudayakan, ya, memberi salam yang positif, ya, salam yang memberkati, yang memberi berkah kepada orang lain, ya. Salam Pancasila. Ini adalah ideologi negara kita, ya, yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, salam Pancasila. Terima kasih, selamat malam.